Halo, gue Apriro, and welcome to A-Talk. First thing first, gue mau ngucapin thank you banget buat semuanya yang udah nontonin dan juga kasih feedback, kasih respon di video-video di beberapa series gue terakhir. Dan jujur, gue sangat overwhelmed, tapi gue sangat ter-energize, sangat semangat untuk kasih dan juga create video-video lainnya lagi yang hopefully bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini itu sebenarnya berasal dari salah satu komen sih di sosial media gue, dan juga sebenarnya ini tuh gue yakin banyak banget di antara kita yang merasa bahwa sebenarnya kita tuh pengen banget berkarir di bidang A, tapi background kita atau jurusan kita, kuliah kita itu ada di X kayak gitu kan. Of course gue gak akan sendirian karena gue bakal ditemenin sama Teguh Yasi. Yang Teguh Yasi ini adalah teman kuliah gue, tapi dia memutuskan untuk bisa berkarir di bidang lain yang tidak directly related sama jurusan dia waktu kuliah dulu. But before we go further, jangan lupa buat subscribe, like, kasih komen yang konstruktif, dan juga nyalain tombol atau lonceng notifikasinya. Dan jika menurut kalian video ini bisa bermanfaat, feel free buat share ke semua orang yang kalian sayangi. Teguh Yasi, gimana kabarnya? Gimana? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Apri? Alhamdulillah juga. By the way, Teguh Yasi, thank you banget ya udah mau nyempetin di sore hari yang cerah ini. Ngobrol bareng di A-Talk. Seperti yang udah gue jelasin tadi, bahwa kali ini Teguh Yasi, teman baik gue nih, sejak 2013 lalu, satu kampus, satu Cisitu Lama 9. Jadi buat rakyat Cisitu Lama 9, harus nonton ini. Dan Teguh Yasi ini adalah salah satu teman gue yang nampaknya sangat relatable nih sama topik yang akan kita bahas kali ini. Karena Teguh Yasi ini memutuskan untuk berkarir di bidang yang nggak directly related sama jurusan atau background kuliahnya dia dulu. Bukan begitu, Teguh Yasi? Benar sekali, Bapak Apri. Teguh Yasi, sesuai judulnya nih, salah nggak sih salah jurusan? Nah, salah nggak ya? menurut Teguh Yasi ini, salah nggak sih salah jurusan? Salah nggak sih salah jurusan? Nggak salah sama sekali sih. Nggak ada salah benernya. Oke. Terus kenapa nih menurut Teguh Yasi kalau mindset atau pendapat bahwa sebenarnya salah jurusan itu nggak ada yang salah kayak gitu. Terus kenapa harus kita angkat gitu loh di topik ini, di pembicaraan kali ini? Mungkin lebih ke ini kali ya, kayak mencoba untuk memberikan pandangan terhadap paradigma yang ada, bahwa kata-kata lo salah jurusan itu sebenarnya ada meaning lain dari hal tersebut gitu. Jadi kayak lebih ke nge-reflectin ke diri kita bahwa pendidikan itu nggak ada salahnya gitu ketika lo ngedalamin sesuatu yang kalau memang lo nggak passion ya why you stick with that gitu. Jadi mungkin lebih ke kenapa kita wajib ngebahas ini, lebih ke memberikan masukan kepada paradigma yang ada gitu. Oke, jadi menurut Teguh Yasi, paradigma yang ada di masyarakat sekarang itu cenderung lebih ke memandang bahwa untuk menjadi sukses istilahnya, untuk menjadi untuk bekerja di salah satu profesi, kita tuh harus punya background ya yang berrelated juga kayak gitu kan ya, yang ada di masyarakat sekarang. Nah, Teguh Yasi tadi kan ngomongin soal salah jurusan ya. Gue ngomongnya sih salah jurusan sih. Soalnya kita kan dulu nge-decide untuk daftar atau apply ke jurusan tertentu, itu kan di umur kita yang masih belasan tahun. Bisa juga kayak gue kan berasal dari kota kecil kayak gitu kan. Terus gue kayak belum menerima sufficient information gitu loh, kayak jurusan ini tuh kayak gini, terus and then possible profesinya nanti kayak gimana kayak gitu kan. Nah,
menurut gue itu salah satu hal yang mungkin membuat banyak orang di sana merasa bahwa oh ternyata gue salah ngambil jurusan nih. Nah dari statement salah jurusan itu sebenarnya nggak salah, menurut Teguh Yasi sendiri itu pembenaran diri nggak sih? Kalau salah jurusan itu pembenaran diri apa enggak, mungkin gue bisa refleks sedikit kali ya, bukan flashback ke kejadian gue yang dulu. Kayak dari 2016 tuh gue udah dibilang lo salah jurusan tuh, karena bener lihat aja nih sekarang gue kerjanya di bidang yang bener-bener nggak relate sama kerjaan gue. Somehow mungkin relate gitu, karena dengan teknik lu bisa ngapain aja gitu kan, tapi kalau lu tanya bidangnya apa, itu nggak relate sama sekali gitu sama kerjaan gue gitu. Tapi in general dibilang itu teknik, ya itu somehow juga teknik gitu. Terus kalau bagi gue itu pembenaran diri apa enggak ke diri gue pribadi untuk ngelihat si statement yang lu salah jurusan tuh. Sebenarnya balik lagi sih bahwa S1 itu membentuk pola pikir orang gitu. Gue setiap kali ditanya, menurut lo S1 apaan sih? Atau lo salah jurusan gak sih? Atau kayak dulu ada salah satu perusahaan pas gue apply kerja, HRD-nya bilang kayak, lah ini nggak relate banget sama kerjaan kamu, sama pendidikan yang kamu ambil gitu. Gue selalu jawab bahwa S1 itu cara orang membentuk pola pikir, the way orang membentuk mindsetnya dia gitu, berpandangan terhadap satu hal gitu menurut gue. Oke, jadi menurut Teguh Yasi sendiri pendidikan, terutama pendidikan sarjana ya, itu sebenarnya fundamental purpose-nya adalah untuk membentuk mindset, membentuk pola pikir kepada mahasiswa-mahasiswanya kayak gitu. Nah, menurut Teguh Yasi sendiri sih, sebenarnya seberapa penting sih peran pendidikan dalam membentuk mindset itu sendiri? Dan apakah menurut Teguh Yasi pendidikan kita saat ini tuh udah berhasil menciptakan dan juga meraih goal-nya itu untuk membentuk mindset mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa berkontribusi di berbagai bidang? Kalau menurut gue, pendidikan itu penting apa enggak? Ya kita balik lagi bahwa pendidikan itu adalah suatu hal yang lu butuhin untuk hidup lu gitu. Lu tuh kaya juga karena pendidikan kan gitu. Lu juga bisa menghasilkan duit juga karena pendidikan gitu. Ini deh bisa berpikir, bahkan lu nulis caption di Instagram aja itu tuh lu butuh pendidikan gitu. Kayak lu menggelitik seseorang aja, atau lu kayak satu kalimat aja deh, aduh hari ini indah banget. Nah lu tuh pasti ngelihat dulu itu kayak apakah si makna ini bisa nyampe ke orang apa enggak, dan itu butuh pendidikan gitu. Jadi bagi gue pendidikan itu penting apa enggak, itu sangat-sangat penting, karena ya balik lagi kayak itu suatu hal yang dibutuhkan gitu. Maksudnya kayak ya bisa masuk dalam suatu list yang harus teratas lah dalam lu memilih kriteria hidup. Terus untuk gue apakah S1 itu penting apa enggak, sebenarnya lu tuh nggak harus menjadi sarjana untuk lu cerdas gitu, untuk lu pinter gitu, tapi lu harus memiliki suatu poin atau kayak suatu nilai tersendiri lah dalam hidup lu. Ada juga orang lulusan SMA, bahkan dia SMP atau SD pun dia bisa menghasilkan uang yang mungkin rezekinya lebih gede gitu dibandingkan orang lain gitu. Karena apa? Karena dia udah berani untuk menggali sesuatu itu lebih. Berarti dia menggali pendidikan itu lebih kan, dibandingkan orang yang mempunyai gelar, atau dibandingkan orang yang sebenarnya udah oke banget nih, tapi ya belum mencapai suatu titik itulah gitu. Dan cara dia berbahasa segala macam itu juga menggambarkan gimana orang itu memiliki pendidikan atau enggak gitu. Jadi menurut gue pendidikan itu penting apa enggak, S1 itu penting apa enggak, itu dua hal yang berbeda sebenarnya gitu. Jadi pendidikan bagi gue sangat-sangat penting, sedangkan kalau lu sarjana dan lu mempunyai gelar itu penting apa enggak, itu menjadi strata lah ya istilahnya kalau lu menjadi memiliki si sarjana itu sendiri. Tapi balik lagi, pendidikan itu penting apa enggak ya penting. Kalau untuk sekarang menurut gue mungkin di konteksnya kita lebih ngebahas ke mahasiswa kali ya, kayak mahasiswa S1 gitu. Apakah pendidikan kita itu udah mencapai si titik membentuk pola pikir itu atau enggak? Berdasarkan pengalaman gue nih dari masuk kuliah 2012, lulus 2016,
cara berpikir gue udah sangat-sangat berubah, sangat-sangat berubah dibandingkan gue SMA atau SMP gitu. Dan bahkan cara pikir gue sendiri itu sangat-sangat berubah jika dibandingkan sama pikirannya orang tua gue sendiri gitu. Kenapa gue berani bilang ini? Artinya adalah suatu pendidikan yang gue jalani itu udah berhasil untuk membentuk pola pikir gue. Tapi balik lagi ke manusianya yang menjalani itu gitu. Pertama nih, ada juga teman gue, dia lulusan ITB. Maksudnya barengan kita sama-sama di ITB, tapi gue nggak bisa bilang kalau pikiran gue mungkin lebih terbuka gitu. Tapi yang gue lihat adalah dia nggak berani untuk membuka si pola pikirnya itu sendiri. Padahal udah kebentuk nih sebenarnya paradigma yang dia dalami itu udah ada gitu, dan statement-statement yang dalam otak dia tuh udah pas lah, cuman kurang membuka aja gitu. Jadi apakah pendidikan di Indonesia udah berhasil membawa manusia itu membentuk si statementnya atau si mindsetnya sendiri? Itu sangat-sangat, menurut gue bukan sangat berhasil ya, lebih ke berhasil kali ya. Tapi balik lagi ke manusianya itu sendiri, apakah dia bisa mengimplementasikan si apa yang dia dapatkan itu atau enggak gitu. Maksudnya dalam konteksnya ini ya, membentuk pola pikir. Oke, dari poin yang lo jelasin tadi, Teguh Yasi, berarti yang gue tangkap sih ini ya poinnya. Kalau misalnya sebagai individu, kita tuh harus sadar kalau we have to learn anything itu kayak nggak terbatas di suatu titik tertentu kayak gitu loh. Kayak misalnya tadi benar kan lo udah ngejelasin bahwa sebenarnya nggak harus S1 loh untuk nge-accomplish something gitu kan. Kita bisa berkontribusi ke masyarakat pun itu nggak perlu S1 sebenarnya. Tapi bagaimana kita cara kita untuk menyerap informasi-informasi dan juga belajar untuk istilahnya membuka diri kita untuk belajar itu tadi ya. We have to learn kalanya. Kayak gitu ya, Teguh Yasi ya. Nah, Teguh Yasi, gue mau tanya lagi nih. Sebenarnya kenapa sih kok paradigma yang kita bahas tadi itu sebenarnya masih banyak banget melekat di masyarakat kita? Paradigma yang kita bahas kayak ini ya, lo salah jurusan, lo kerja di A tapi lo jurusannya B gitu ya. Itu kan sering banget kan, mungkin dari tahun ke tahun kita ngalamin gitu. Bahkan anak-anak yang zaman sekarang pun gue yakin mereka pasti ngalamin juga. Atau aduh gue kayaknya salah jurusan nih, lapor ke orang tuanya, aduh gue salah jurusan nih. Ini kenapa masih ngelekat? Gue ngambil contoh salah satu kenalan gue kali ya. Kenalan gue di kampus yang dia which is sudah senior sebenarnya, masih bilang, lo anak ini tapi kok lo kerja di situ, apa yang lo bisa terapkan di situ? Ilmu lo kepake nggak buat itu? Sayang banget ilmu lo. Dan itu banyak banget deh yang kayak gitu-gitu. Nah itu salah satu contoh kenapa masih melekat di kita gitu, karena kita masih melihat si paradigma itu sebagai sesuatu yang beneran salah gitu. Padahal paradigma itu bisa kita artikan hal yang lain gitu. Ketika gue nggak menyalahkan orang itu berpendapat kayak gitu, karena dia belum merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin dia memang passionate banget di bidang yang dia dalami itu, jurusan X itu sendiri gitu. Tapi ketika lu menjadi diri orang lain di jurusan X itu, yang padahal orang lain itu nyaman dengan X, Y, Z-nya dia, ternyata lu tuh akan merasakan hal yang sama gitu, Pak. Paradigma yang lu bilang, yang lu lontarkan tadi itu, walaupun lu udah berpengalaman lah kesannya, kayak lu berpengalaman, lu lebih senior daripada orang itu, ya itu paradigmanya gue nggak bisa bilang salah, tapi bisa diartikan hal yang berbeda gitu ketika lu menjadi orang itu sendiri. Jadi melihat sudut pandang hal yang berbeda gitu. Jadi sudut pandang itu kan banyak kan, kayak sudut pandang Apri sendiri terhadap hal yang gue bahas, terus kayak sudut pandang gue terhadap pendapat Apri sendiri itu kan sangat-sangat berbeda gitu. Mungkin somehow kita sama, tapi sangat-sangat banyak yang hal itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang gitu kan. Bahkan mungkin orang tua kita sendiri deh, kayak orang lama lah ya istilahnya, orang lama yang beranggapan bahwa nak kamu harus jadi dokter,
kuliah lah nih anaknya di kedokteran kan. Senang dong orang tuanya. Tapi ternyata pas dia mendalami kedokteran itu sendiri, dia nggak merasa, aduh kayaknya gue nggak cocok deh. Bahkan dia takut sama darah gitu. Di situ dia ngerasa dia nggak cocok gitu. Akhirnya mungkin nih pas tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun ke-4 dia udah jadi SCAT, sarjana kedokteran. Dia mulai masuk ke internship, tapi di sana dia malah bergejolak nih di hati dia bahwa sebenarnya dia nggak cocok loh gitu, bukan ini loh yang gue cari. Akhirnya dia mungkin dia mencoba untuk mendalami ilmu lain, ngambil S2 di bidang lain gitu, atau enggak dia membuka bisnis, atau dia mencoba untuk membangun suatu kreativitas yang dia punya gitu, soft skill yang dia punya untuk didalamin gitu. Nah, dari Teguh Yasi sendiri nih, Teguh Yasi sebenarnya ada nggak sih kayak figur-figur yang menjadi figur yang we look up to gitu, sebagai seorang yang mungkin salah jurusan dan mengambil atau memutuskan untuk berkarir di field yang emang sebenarnya nggak directly related gitu sama pendidikan yang kita ambil? Sebenarnya banyak banget sih orang-orang yang salah jurusan dan dia bisa dibilang sukses sekarang gitu. Dan ketika kita ngeliat, wah dia sukses ya, pasti dia mendalami ilmu ini banget gitu. Ternyata dia jurusannya berbeda gitu. Pertama, Bill Gates lulusan Harvard University, tapi dia adalah lulusannya ilmu hukum di Harvard gitu, tapi dia punya Microsoft sekarang gitu. Terus Bapak Khairil Tanjung, seorang pembisnis tulen lah ya kita nyebutnya, kayak punya impactful juga ke masyarakat, kayak sosialnya oke banget gitu-gitu. Dia adalah lulusan UI tapi kedokteran gigi gitu. Yang orang-orang beranggapan bahwa kedokteran gigi pasti di rumah sakit kan, atau nggak di klinik gigi lagi benerin giginya orang lah, atau kayak lagi pasangin behel orang lah gitu kan. Tapi hal yang terjadi adalah Bapak Khairil Tanjung nggak fokus on jadi si dokter itu sendiri gitu, tapi dia malah memilih untuk untuk menjadi businessman lah kalau kita bilang gitu. Terus yang punya Facebook, CEO-nya Facebook, Bapak Mark gitu ya kita bilangnya. Si Mark ini tuh dia tuh drop out dari Harvard University gitu, tapi jurusan yang dia ambil waktu itu adalah psikologi gitu. Terus drop out, terus dan dia memang lagi ngebut si Facebook ini yang awalnya untuk alumni Harvard University, tapi setelah itu menjadi mendunia banget kan. Siapa sih yang dulu zaman 2018, 2017, 2007, 2008 gitu, kayak Facebook lagi in-nya banget, lagi naik-naiknya banget, itu kan semua orang pakai Facebook, bahkan Facebook udah punya berbagai macam idea kan di dalamnya, kayak Instagram juga punyanya Facebook, WhatsApp juga punyanya Facebook gitu, kayak can you imagine gitu. Terus kalau kita nggak lihat jauh-jauh deh, mungkin ke teman-teman kita sendiri kali ya, teman gue gitu misalkan. Teman gue anak arsitektur, dia punya restoran yang penghasilannya itu ratusan juta gitu sebulannya. Ya sebenarnya dia arsitektur yang dia pakai untuk arsiteknya yang dia pakai untuk si restoran itu apa sih? Pasti pertama dia bikin si restorannya kan, ngedesain restorannya lah. Tapi setelah itu berakhir, apa yang digunakan bagi dia adalah gimana caranya dia berpikir supply chain-nya dia lancar gitu, proses penyaluran makanan ke restoran dia, proses dia membuat si makanan itu untuk di-serve ke orang-orang gitu. Dan itu kalau kita lihat-lihat di mana ya letak menggambarnya itu sendiri, kata-kata menggambar bagi si arsitektur itu sendiri, atau mungkin dia menerapkan si flow yang dia pakai untuk menggambar itu ke dalam real life yang dia lakukan saat ini gitu. Bisa jadi Pak Khairil Tanjung ada nih satu proses yang pencabut gigi gitu misalkan. Dia mau jabut gigi orang, tapi itu ada flow-nya kan, ada celah-celah yang harus dia lalui gitu. Nah mungkin flow yang dia gambarkan pas dia kuliah itu dia terapkan di ketika dia mendalami suatu bisnis saat ini gitu loh, kayak jadi apakah dia salah jurusan? Tidak salah jurusan, tapi dia sukses dengan cara jurusan itu sendiri gitu. Oke, wow, thank you Teguh. Jadi kayak menurut gue memang ini ya, kalau dari contoh-contoh yang Teguh Yasi tadi ceritakan, itu memang sepertinya sekolah, pendidikan, terutama kuliah itu emang harusnya itu membentuk pola pikir kita ya, yang
ilmu-ilmu di bangku kuliah kita itu bisa kita aplikasikan ke whatever field we would be in gitu kan ya. Kita dimanapun kita berada, kita berkontribusi itu kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat dulu waktu kuliah gitu kan, apapun jurusannya. Nah, Teguh Yasi, kan sekarang ini tuh banyak banget kan, misalnya multinational company yang membuka jalur-jalur atau rekrutmen itu kayak management trainee atau MT-nya kayak gitu kan. Nah, biasanya management trainee di berbagai multinational company yang menurut gue sangat besar itu kayak biasanya mereka they are open for all majors kayak gitu kan. Nah, dari Teguh Yasi sendiri ada tips and tricks nggak sih atau gimana sih caranya kita dari jurusan X gitu kan bisa kompetitif sama jurusan-jurusan lain nih untuk kayak misalnya bisa di-accept di program MT tersebut kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk orang yang dibilang salah jurusan tapi dia pengen bekerja di bidang lain, kayak dia X terus mau di Y gitu ya. Sebenarnya poin pertama yang perlu gue bilang itu lo percaya diri dulu deh gitu. Confident dulu sama diri lo sendiri gitu. Apakah gue jurusan A nih, tapi si lowongan ini dia bukannya all major gitu. Tapi gue pengen nih kerja di sini. Iseng aja dulu apply, pede aja dulu sama diri lo. Kayak lo tuh berani nggak sih nunjukin kalau lo tuh punya value dibandingkan orang-orang ABCDEFG itu yang tadi itu gitu. Yang kedua, lebih ke apakah diri lo itu punya skill yang lo rasa sangat kompetitif buat bidang itu apa enggak gitu. Contoh, lo jurusan teknik kebumian gitu, tapi lo sangat cinta nih untuk jualan, lo sangat cinta untuk ngomong, lo cinta untuk mempersuasif orang-orang gitu. Dan lo kira, skill gue ini tuh negotiable gue sangat-sangat bagus nih gitu kan ya. Terus gimana caranya nih gue bisa gabung di sini ya berarti balik lagi skill lo tuh percaya diri, lo skill lo ada, dan yang ketiga lo gigih, lo bukan gigih sih ya, gigih mungkin hal yang terakhir kali ya. Yang ketiga adaptif kali ya, lo bisa bergaul dengan lingkungan itu dengan cepat gitu, jadi lo mampu melihat lingkungan sekitar dengan cepat gitu. Dan yang keempat baru nih kayak kalau gue bisa bilang lebih ke ini kali ya, gigih untuk belajar, mau untuk belajar gitu kali ya. Nah, nge-link ke statementnya Teguh Yasi tadi nih guys. Jadi kemarin tuh gue udah baca-baca juga nih Teguh ya. Ternyata dari official website-nya Applied Educational System, itu mereka kayak ngerilis 10 kualitas atau 10 skills yang harus kita miliki nih sebagai mahasiswa atau let's say sebagai individu lah ya, untuk bisa survive dan juga bisa sukses di fast changing working environment atau di dunia kerja saat ini. Mereka itu kayak membagi skills yang harus dimiliki itu menjadi 3 hal. Yang pertama itu adalah learning skills, yang kedua adalah literacy skills, dan yang terakhir adalah life skills. Nah, di learning skills ini itu critical thinking, kreativitas, dan lain sebagainya itu adalah skills-skills untuk mencari tahu nih sebenarnya kita tuh seadaptif mana sih, kayak gitu loh. Kayak misalnya nanti kalau misalnya kita udah di-accept ke suatu posisi di suatu perusahaan, nanti kan kita pasti bakal belajar lagi kan ya, bisnis prosesnya kayak gimana, tools yang mereka pakai itu kayak gimana. Nah, itu bisa dilihat tuh dari learning skills kita, apakah kita itu bisa seadaptif itu atau enggak sih sebenarnya. Terus yang kedua itu ada literacy skills. Ya, kita sebagai generasi IT lah ya, yang alhamdulillah melek teknologi, itu apakah kita tuh sebenarnya mampu menggunakan teknologi itu semaksimal mungkin. Which means kayak misalnya kita nyari data dari reliable resources untuk untuk memberikan kayak valid outcomes kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada life skills yang menurut gue kayak soft skills kali ya, kayak leadership, terus abis itu fleksibilitas kita, dan kayak social life kita tuh kayak gimana. Itu kayak mencerminkan kita sih nantinya bagaimana kita bisa bereaksi atas apa yang terjadi di surroundings kita, kayak gitu. Teguh Yasi, before we close this conversation, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Mungkin yang kebanyakan yang bakal nonton ini adalah yang merasa gue salah jurusan woy.
Oke, untuk statement yang mau gue share ke teman-teman sih sebenarnya lebih ke ini kali ya. Uh, Lebih ke jangan pernah berhenti untuk nunjukin kalau diri kita itu bisa gitu. Dan jangan pernah bilang ke diri kita kalau aduh gue nggak bisa nih kayaknya gitu. Wajar bilang kayak gitu, wajar, gue sering banget gitu. Tapi baik lagi, untuk mencapai sesuatu itu lo harus pede duluan gitu. Ya lo pede aja dulu gitu, lo pede aja kalau lo tuh bisa dulu gitu kan. Nah, ya intinya jangan menganggap kalau diri kita tuh lemah dibandingkan orang lain gitu. Dan yuk berani untuk ngebuka mindset kita bahwa sesuatu yang kita lakukan itu bakal impactful juga buat diri kita duluan deh, baru ke orang lain gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa paradigma orang-orang yang bilang kayak lu tuh salah jurusan, lu tuh nggak benar, nggak cocok lah di jurusan ini. Misalkan nih lu dokter, terus lu nggak jago di bidang apa ya, misalkan lu dokter umum tapi lu nggak jago di bidang ngurusin A gitu, tapi ternyata lu jago di bidang kecantikannya gitu, ya lu nggak salah jurusan gitu. Ya somehow kayak gitulah istilahnya, kayak baik lagi ke diri kita bahwa paradigma orang-orang apa yang bukan paradigma kali ya, kayak statement yang orang-orang bilang ke diri lu itu nggak 100% benar gitu. Lebih ke mencoba untuk memfilter kata-kata orang aja sih sebenarnya, kayak jangan terlalu beranggapan bahwa paradigma orang itu benar gitu. Apa hal yang ada itu adalah sesuatu yang benar gitu. Dan jangan pula kayak kita bilang, aduh gue salah jurusan nih, fix gue salah jurusan. Itu malah membuat kita berpikiran bahwa gue salah jurusan gitu. Benar, gue salah jurusan benar gitu. Tapi baik lagi, gue salah jurusan itu apakah bisa membalikkan ke diri gue sendiri bahwa gue tuh bisa apa enggak untuk suatu bidang yang gue benar-benar interest with. Ya baik lagi ke diri lo tuh pede, lo tuh punya soft skillnya, lo tuh bisa gitu. Jadi jangan beranggapan lo tuh nggak bisa gitu sih. Udah agree more. Jadi thank you banget Teguh Yasi udah statementnya tadi sangat nge-highlight bahwa sebenarnya we can be anything we want regardless of whatever background we have, kayak gitu ya. Teguh Yasi, thank you so much udah ngeluangin waktu sharing, ngebahas soal yang pasti gue yakin banyak banget yang ngalamin ini kayak kita gini, kayak merasa gue dulu salah jurusan, tapi alhamdulillah kita kayak menemukan jalan yang tepat ya Teguh Yasi ya. Oke, thank you banget Teguh Yasi, dan buat teman-teman jangan lupa untuk tontonin video-video kita selanjutnya, nanti mungkin bisa kolaborasi lagi nih sama Teguh Yasi, dan juga jangan lupa untuk follow social media kita di @teguhyasi dan juga @afirro_. Oke, thank you ya Teguh ya, see you next time, stay healthy, stay produktif ya. Iya, thank you juga Pri udah diajakin, semoga bermanfaat.